dengan benar. Terambil dalam karena Allah yang meminta disebut dengan Allah. Allah berfirman, saya ulang, saya refresh lagi, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Sehingga seorang muslim gak boleh menyebut Allah dengan sebutan yang lain. Nanti ada orang yang punya omongan koyo bener nih luputnya kaduan. Jadi dia berkata ketuhanan atau penyebutan Tuhan itu ibarat roda dengan jari ruji-rujinya atau filmnya bintangnya dengan lengan ini kok. Nah, Tuhan itu di tengah. Tuhan, orang Islam menyebut dengan Allah, orang Buddha menyebut dengan Sang Buddha, orang Hindu menyebut dengan Sang Hyang Widi, orang Yahudi menyebut dengan Yehova atau Yahweh, orang Nasrani menyebut dengan Yesus dan seterusnya. Kata mereka itu sama aja, intinya Tuhan. Tapi di sini Allah menyatakan orang, tidak. Allah menyatakan aku itu Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Sehingga kalau jenengan misal namanya dengan Joko kok diceluk Bambang, tentu jenengan juragan gitu. Oleh karena itu maka manusia saja tidak mau disebut bukan dengan namanya, apalagi Allah. Sehingga seorang muslim tidak boleh menyebut kecuali dengan nama Allah. Dan kalaupun jenengan mau menyebut dengan selain nama Allah, maka Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan pakai itu kalau mau berdoa. Maka jadi kalau mau mencari alternatif panggilan selain Allah, maka carilah atau gunakanlah asmaul husna. Dan pekan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya Allah itu Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, bahkan di dalam rahim ibu kita Allah yang membentuk kita. Kemudian semua makhluk Allah sudah pastikan Allah yang menciptakannya. Semua alam semesta juga Allah yang menciptakannya. Sampai Allah katakan wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasanya adalah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Jangan pernah bersujud pada matahari dan bulan. Wasjudulillah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semua itu. Matahari, bulan, Allah klaim Allah yang menciptakan. Jangan pernah sujud kepada mereka karena mereka yang menciptakan aku, kata Allah. Makanya seorang Fir'aun dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, wahai Musa, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Musa membalas, ya kayak matahari terbit koitan baleno, terbit kopulan disorak. Tidak bisa. Dan nanti ketika jangan ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh, yang mengaku ini mengaku itu, tanyakan hal yang sama, tidak akan mungkin bisa. Makanya nanti dalam bab Dajjal, Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, orang kusta, mendatangkan mengeluarkan perbendaharaan perut bumi, mendatangkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, kemudian bisa mengeringkan danau dan seterusnya dengan berbagai macam keutamaan yang Allah izinkan bersama dia. Tapi jangankan kok balik terbit matahari dan bulan, bahkan mata dia yang sakit saja dia tidak bisa menyembuhkan. Ini menjadi indikator kalau manusia di antara semua kebisaannya semua diizinkan oleh Allah, tapi Allah tinggalkan celah, dan celah itu menjadi sebab tidak pernah manusia itu menjadi Tuhan. Makanya dalam konteks ketuhanan Nasrani, mereka mempertuhankan Isa al-Masih, tapi Allah bantah karena yang Quran itu dia dan ibunya makan makanan. Kalau sudah makan makanan yang tadi, saya telat makan luwe, saya kokan makan berising gitu kan, atau saya salah makan mules gitu kan, atau mungkin kandungan tertentu kebanyakan, kokan gula, diabetes, kokan lemak, kolesterol, itulah manusia dengan segala macam kekurangannya. Bahkan nanti belum lagi ayat-ayat tentang bagaimana Isa itu sujud, berdoa, meminta, menangis, nggak habis-habis. Semua ayat itu menunjukkan dia itu manusia. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
ketika Allah melarang kita bersujud kepada matahari dan bulan, apalagi kepada binatang. Makanya dengan hari ini ningali medsos ya jangan nonton sing ora-ora gitu kan. Nonton informasi-informasi yang menguatkan keimanan. Misal dengan tinggal itu bagaimana orang India nanti menyembah tikus yang nanti digaweke kuil tikus, menyembah munyo yang nanti digaweke kuil munyo, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian kita bersyukur, alhamdulillah aku ora nyembah tikus, ora nyembah monyet gitu kan. Karena manusia yang dibekali akal yang sangat luar biasa, bahkan disebut fi ahsani taqwim, kok bisa malah menyembah makhluk yang tidak lebih sempurna dari dirinya. Makanya saya itu kadang geleng-geleng kepala ketika ada seorang manusia itu yang nyajeni wit ringin. Nah, dan terus angin ringin ra iso ngiyup kok menengahe kono bahkan dia terima ambruk. Masa kemudian didatangi ditaruh sajen dengan segala macam, apakah kembang, apakah macam-macam. Bahkan kemarin belum lama itu ada satu kampung, saya baru tahu, gue gak tahu kalau di sini ngomongnya nek nyemplungnya jenazah nih gue langsung dikubur nih gue tukang gali ini itu dalu ukur rampe gue nyajeni leng bedah bumi. Tapi ini kota kamu buatan alhamdulillah. Nek enten ngoten niku tukang gali kubure kok metu. Mas, yuk dia gue iki nyajeni gue syarat leng bedah bumi. Pun manunggal mau tak boleh itu tukang budur liyane. Namun kalah sama orang-orang yang selalu memperturutkan kebiasaan, yang mana kebiasaan itu dia sendiri juga nggak ngerti benar apa enggak gitu. Awalau karena apa hukum layak iluna saya awahum layak tadun, apakah kalau mereka itu tidak punya ilmu dan tidak punya petunjuk tetap mau kita ikuti? Jangan sampai ya. Artinya itu sudah urusan di kuburan, tinggal nyemplungnya koyo di ujung waktu masih sempat-sempatnya berbuat kesirikan. Lalu ini nek Allah tersinggung terus kabeh malah digawe jemblong sak kuburan kabeh dikubur kabeh itu repot. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita camkan bahwasanya Allah itu menyatakan kabeh yang menciptakan aku dan semua yang aku cipta enggak boleh disembah, jangan pernah sujud. Mengenai tentang daerah Bulu mereka nanti mungkin nanti cerita tentang itu juga. Antara kayak rencang itu tapi kok mereka punya kebiasaan ada yang sedang kita pengen gede. Jadi ada orang bunyi kakek itu calonnya itu luruh mau pengiwin nomor ringin nih bu. Nah, maka luar biasa mengerikan kalau yang kayak ini gitu. Maka dengan harus hati-hati, harus tinggalkan dosa itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita setelah mengenal Allah sebagai Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara, pemberi rezeki, itu Rabb. Jadi tidak diterjemahkan Tuhan menotok dan itu terlalu simpel. Nah, Rabb itu lebih dalam. Dan dengan menyatakan sehari 17 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb-nya semesta alam, yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang memiliki, yang menguasai. Maka kita pagi ini mencoba untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, dari jalur mengenal Allah sebagai ilah. Jadi ada posisi Allah sebagai Rabb, kita tidak boleh letakkan selain Allah menjadi Rabb. Nah kemudian kita harus mengenal Allah sebagai al-ilah yang disembah, dan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan ini perlu kita renungkan dengan dalam. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabbmu kalian semua, yaitu Allah, telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi bisitati ayam dalam 6 masa. Sumastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas ars. Yughsil lailan nahar, dan kemudian Allah menjadikan siang malam itu silih berganti. Hasisau wasyamsa wal qamar, dan bergantinya itu cepat, artinya tanpa terasa pun subuh, mungkin tanpa terasa pun maghrib, pun subuh melih, nanti pun tuwek, nanti wayai mate kan gitu. Maka
Allah sebutkan tentang wasyamsa wal qamar wan nujum, ada matahari, bulan dan bintang, musakhkharatin bi amri. Mereka semua tunduk kepada perintah Allah. Makanya jangan kalau pernah belajar ilmu fisika antariksa dan planet-planet, itu setiap planet itu punya kemampuan untuk rotasi muter, sehingga berefek pada dia punya garis edar, itu nanti revolusi. Nah, kondisi di mana mereka muter satu sama lain itu menyebabkan daya ikat satu sama lain itu seimbang, itu yang disebut dengan manzilah, sehingga buatan tabrakan gitu. Nah, Allah mudah kalau nyuruh bintang ini tiba ning bumi tabrakan kae, mudah. Tapi Allah tidak menginginkan itu saat ini. Makanya nanti di akhir kiamat nanti Allah sebutkan wasama'in fatarat, demi langit yang nanti bintang-bintangnya berjatuhan. Tidak sama'un fatarat, langitnya terbelah. Wa idal kawakibun tasarat, dan bintang-bintang berserakan jatuh. Maka disitulah yang tadinya semua tunduk atas perintah Allah, nanti pun juga akan tunduk, tapi dalam rangka menunjang kiamat, dihancur lebur. Nah sekarang semua tunduk atas perintah Allah, nggak kemana-mana, tetap muter di tempatnya, terjaga, aman, terkendali. Nah jangan di dunia bisa ibadah, bisa kerja, bisa berumah tangga, bisa bermasyarakat. Maka Allah kemudian keluarkan majas retorikanya, ala lahul khalq wal amr. Apakah ada yang bisa mencipta dan memerintah matahari, bulan dan bintang? Ada enggak? Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, maka matahari, bulan dan bintang pun itu tunduk kepada Allah. Nah, ketundukan inilah yang kemudian masuk dalam wilayah al-uluhiyah, penyembahan. Ketika yang enggak dikasih akal saja, matahari, bulan dan bintang itu manut sama perintah Allah, nah maka harusnya kita lebih manut kepada perintah Allah. Tapi karena selain akal kita juga dibekali nafsu, akhirnya sebagian manusia ada yang memilih tidak beriman. Ning sayang seribu sayang, pilihannya justru malah nyembah kewan loh itu. Mungkin nek wong Jawa biasanya nek ulo lewat kami-kami bah arep mlebu ning daerah yang belum pernah dilewati, terus nopo nyuwun sewu karo penunggune. Nah itu kan tinggalan-tinggalan agama yang lalu, hidup Buddha pada zaman itu, yang hari ini sudah tergantikan dengan Islam. Nah tugas kita membersihkan itu gitu loh. Makanya enten tarbiyah, setelahnya enten tasfiyah, belajar agama tapi ya diresiki yang tinggalan-tinggalan agama yang lalu, bukan malah dilanjutkan. Ampun. Makanya saya pernah diskusi sama seorang teman itu, mungkin dia kok yang moco nopo kalau bener-bener gitu. Mas, bukankah para wali dulu dakwahnya pakai wayang, pakai gamelan dan seterusnya? Ya, saya bilang iya, mungkin iya, saya nggak ngerti nyatanya, tapi bisa jadi iya. Tapi kan itu untuk zaman itu toh Mas, zaman dimana orang mungkin nggak banyak yang sekolah, zaman dimana mungkin pada waktu itu mereka sangat lekat dengan agama yang lalu. Proses merubah itu butuh jalan tengah. Nah jalan tengahnya itu, nah tapi nek sekarang pengajian kita ini itu Islam kabeh, apa ya dadak aku nggo gamelan. Ketika sudah bisa disampaikan ayat hadis, ya sudah toh, nggak perlu saya nggo wayang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu solusi pada zaman itu. Ketika hari ini dengan semua Islam, apa ya perlu dadak nggo itu gitu. Ya, ini bukan berarti saya membenci itu, tidak. Lebih kepada kita harus mendudukkan ya bahwasanya rumah Allah itu secara adab ya harus diposisikan sebagai rumah Allah dengan etika-etikanya. Makanya di rumah Allah itu jangan kok wayangan kali gamelanan. Dengan misal ya, dengan wong sholat dengan maca Quran banter secara fikih tidak boleh. Makanya Arab niko dengan misal masjid-masjid kampungnya itu
Itu orang-orang datang bawa Quran itu bacaan itu hampir nggak dengar suara. Saya pernah baca itu waktu tersepi deh. Awal sih dia dileki sangat keras coba. Tapi kan lagi cukup gemik gitu kan malah. Allah. Niku maca ayatnya dileki karo wong napa meneh maca sanese napa meneh nggawa klothekan karo wonten masjid gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya lanjutkan. Sehingga Allah meminta semua manusia yang dikasih akal itu hanya untuk menyembah Allah. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, loh. Kalau tadi Allah pastikan bulan, bintang, dan matahari itu musakharat yang diamri tunduk pada perintah Allah, maka Allah ngajak manusia karena manusia ini nafsal amaratun bisu, tabiatnya itu nek dijarke bablas. Makanya Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Jadi Allah menyebutkan aku Rabbmu. Alladzi khalaqakum, dengan tanda apa? Yang sudah menciptakan kamu. Bahkan walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu yang menciptakan kamu, kata Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia silih berganti, yang lahir akhirnya mati, kemudian lahir lagi. Maka jangan sampai gagal paham. Mereka datang dan pergi dengan keyakinannya masing-masing dan mereka semua bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Maka jangan selalu melirik ke belakang. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang salah mendudukkan Allah sebagai ilah. Yang namanya ilah itu harus satu-satunya yang disembah. Jadi kok nyembah liyane, ya sholat, tapi nek masalah boleh dukun. Ya sholat, nek ngapun dan ada dagangan nggak laku dia mencari pemaris, ketika dikasih tahu nyata ini klentung zaman yang ada mah wajibna alaihi apa anak ini loh yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Makanya Allah kemudian bertanya, awalau kana apa untuk layak kiluna sayau wahum layak tadun, apakah mereka kalau tidak dikasih akal untuk berpikir bahkan tidak dapat petunjuk, masa ya tetap bodoh? Pertanyaannya gampangnya kalau ada seorang bapak yang nyemplung sumur, apa ya anaknya tidak melu nyusul? Kan tidak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang gagal paham. Ketika ekonomi sedemikian sulit, dia tidak sanggup untuk menanggung beban hidupnya, dia pilih bunuh diri, tapi dia tidak mau dewean. Anak istrinya juga diracun. Sebuah keliruan. Nek mau bodoh aja sendiri, gak usah ngajak anak istri. Biarkan anak istri itu hidup dengan jalannya sendiri. Kalau mau lari dari kondisi, mau menyerah dari keadaan, itu menyerah aja sendiri, gak usah ajak-ajak. Nah sayangnya setan itu pintar, kalau bisa menjerumuskan satu, dia kemudian ngomong dan orang itu ajaan wong liyo ben koyo kowe. Nah ini yang kemudian dibikai dalam kondisi kesesatan, mobil khusus bab tauhid yang uluhiyah ini. Orang yang kemudian berbuat kesalahan, dia nggak mau sendiri, dia ngajak-ngajak, ayo diuli-uli meneh ajarannya baik dia ya tanggal semini ini kuburan ini ngurung gitu. Dan itu benar-benar muncul di beberapa kampung ketika kemudian dai-dai yang baik itu disingkirkan, kemudian diterimalah. Jadi ada satu kampung itu kalau ngamati dinamikanya ini beda. Jadi ada orang datang sebagai pendatang, jadi misalnya mau security di satu pabrik gitu, tapi yo delalah pinter ngaji atau iso ngaji, bacaannya bagus, terus disumanggake dikasih tempat, ilmunya nol gitu. Mulailah dia kemudian ngomong sing ora-ora, terus habis itu golek acara, gawe kegiatan ini dan itu. Sedang sing biasanya yang mau wisuh kalau dari sawah, terus tiba-tiba gawe pager digawe acara. Kuburan yang biasanya mau mendem wong, terus baru digawe acara, diacarani. Akhirnya mulailah dai-dai sing baik-baik itu disingkir sidik buah sidik, terus masjidnya kayak iklan, terus ormas ini dan itu gitu kan. Akhirnya itulah yang terjadi di kampung itu, terus dia jadi kiai di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang hidup kalau nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ujungnya nanti lari ke sana. Makanya dengan tadi nggak ada celah untuk masukkan air. Tapi begitu ini kosong, apalagi tutupnya nggak ada, mau dengan isi air selokan, dengan isi air kencing pun juga bisa. Oleh karena itu maka ketika masjid masih disampaikan dakwah yang isinya adalah membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah yang aneh-aneh itu akan minggir. Sehingga ketika kita ngomongkan posisi Allah sebagai Al-Ilah, sebenarnya dengan sudah menyatakan sehari 17 kali iya karena budu iya karena stain, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Tapi yang Allah inginkan bukan cuma sekedar pengakuan, tapi benar-benar sebuah sikap kita tidak berbuat kesyirikan. Makanya Allah tadi pastikan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah sujud kepada matahari dan bulan. Kalau ke matahari dan bulan aja enggak boleh, apalagi yang lebih rendah. Makanya mungkin saya pernah sebutkan di sini tahu, beberapa negara maju itu bersatu pengen gawe mini matahari. Mini matahari itu kalau terjadi maka nanti listrik itu buatan biarpet. Tapi itu sampai hari ini belum pernah selesai penelitian itu dan sudah menghabiskan miliaran dolar. Manusia dengan akalnya yang terbatas belum mampu membuat ciptaan yang sama dengan Allah. Nah, Allah sudah pastikan ciptaan yang sangat besar itu matahari itu adalah punyaku, yang menciptakan aku, tunduk atas perintahku, jangan pernah buat sujudi. Ketika itu tidak boleh disujudi, maka yang lebih rendah dari itu tambah tidak boleh lagi. Mosok manusia yang dikasih akal sempurna menyembah tadi itu tikus, ular gitu kan, monyet gitu kan, sapi itu. Sapinya nyucuk-nyucuk ya tetap dia dilambung-lambung rekar-karuan. Mungkin pipisnya medal itu terus dibujukan itu sampunan tuh. Maka yang seperti ini kita ketika nonton yang seperti itu, jenengan harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah aku dari wong Islam, orang dari koyo wong kuwi gitu. Karena walaupun negeri mereka hari ini menjadi negeri dengan kemampuan IT terbaik di muka bumi, India itu. Nah, tapi nek jenenge ra itu hidayah apa gunane Pak Bu. Makanya jangan pernah melihat mengukur sesuatu itu dengan dunia. Karena nek ngomongke wong pinter itu ya wong India itu pinter-pinter. Sing pinter tentunya, tapi ora itu hidayah itu. Kalau ngomongke wong ganteng, wong Eropa ya ganteng-ganteng, tapi ora itu hidayah. Nek ngomongke wong sugih gitu kan, Amerika sugih-sugih, tapi ora itu hidayah. Maka bersyukurlah di atas hidayah itu. Soal dunia masing-masing kita Allah berikan sesuai hikmahnya. Mungkin ada nanti kayak duit kokeng, megah sholat. Kepentingan saya nengi mawon, ini disyukuri, ini rajin sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sebutkan tentang keesaan dirinya, dan Allah kemudian meminta penyembahan hanya kepadanya pada Quran surat Al-Anbiya ayat 108. Qul innama yuha ilayya, katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilahmu yang harus buat sembah itu ya satu, yaitu Allah. Fahal antum muslimun, Allah bertanya, tenang enggak kamu sudah menjadi orang Islam? Benar enggak kamu sudah menjadi orang yang benar-benar mengesahkan Allah dalam uluhiyah itu, dalam keilahan Allah itu? Allah bertanya. Semua Nabi dikatakan ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu yang siji, Rabbmu yang satu, ilahmu cuma satu, Allah. Fahal antum muslimun, apakah kamu sudah tunduk hanya kepada Allah? Bani Israel yang nyembah Allah mau ketika nikmat datang. Ditinggal Musa, boleh gawe patung anak sapi. Orang-orang kasarnya sudah nyembah Allah mau awalnya, tapi kemudian terjadi penyimpangan malah nyembah Isanya. Maka yang seperti ini jangan harus waspadai. Jangan sampai kemudian kita sudah menyatakan kita sebagai muslimun, orang yang berserah diri, bahkan agama kita ya Islam, tapi kemudian dibingkai dengan adat istiadat, ngomongnya menguri-uri kebudayaan leluhur gitu kan. Kemudian justru menghidupkan sesuatu yang nggak perlu kita hidupkan lagi, yaitu apa? Kesyirikan.
Budaya yang baik, yang tidak berbau kesirikan, silakan dilanjutkan. Misal, kamu memberikan kebiasaan agar di Kemis ngumpul makan-makan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kumpul-kumpulnya kemudian disendang, kemudian sajennya dicepaknya tinggu arwah-arwah yang juga nggak kelihatan, nama-nama yang dikarang-karang, maka ya tidak usah. Bahwasanya Allah sudah mengingatkan itu. Asma'un sama itu antum apa? Sebenarnya kalian lakukan itu, kalian sebut-sebut itu nama-nama yang nggak pernah ada, yang kok karang sama bapak-bapak mbah-mbahmu dulu karang. Makanya di Jaten sana ada perumahan Josroyo, gitu kan? Itu dihakimi sebagai penunggu kampung itu, tapi nggak ada satu manusia pun yang tinggal di situ yang pernah ketemu dengan yang namanya Mbah Josroyo itu, nggak ada. Dan saya dulu pernah ngobrol waktu masih kuliah semester 3 atau gitu, pernah ngobrol sama mbah-mbah itu, udah sepuh, cerita sama saya itu, Mas, iki jam yamin ini mungkin jam sekitar jam 12-an atau setengah 1. Sing jenenge Mbah Josroyo kuwi moro masih sedang Jaten kae. Napa piye? Oh, komplit sak anak bojone. Napa piye? Oh, go tinggali go. Ngono Mas. Dene sing ngajari ning tak nonton mikir gitu. Loro buku center. Go. Mriko tinggali enten napa boten. Tetep ki, tapi dari jauh begitu lewat kuburan Jaten gitu kan, dia berhenti. Kalau dalam waktu kayak mana, kalau bablas lewat perumahan Josroyo itu. Nah, kalau buatan lebih setanik, kalau tidak di pemain maling untuk yang buatan. Nah, jadi kalau bablas sampai ke Sendang Josroyo itu, tak lihat juga nggak ada, tak tunggu nggak ada, tak cari juga nggak ada. Yang ada manusia-manusia jahil yang bikin sajen dan pelajaran karuan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus dengan pahami Sendang itu sebenarnya itu rahmat Allah, di mana zaman dulu banyak orang jalan kaki. Nah, orang yang jalan kaki itu kemudian kita yang kampung ini ada Sendang kini sama mandek leren. Apakah untuk sekedar istirahat? Nek perlu karena itu mata air diminum ya nggak apa-apa gitu kan. Dengan catatan tidak terkontaminasi loh ya, bukan di BBC, bukan di apa-apa gitu. Nah, tapi sebagian orang justru tidak mengembalikan nikmat Allah yang berupa mata air itu kepada yang memberi, yaitu Allah, justru digolek ilah yang lain. Itu kan mau salah kaprah. Ibaratnya dengan pun kerja, potang panting, opo macul, opo nopo, pesel, mulih-mulih. Ya, namun tentang bilah yang kita dapati, istri kita berkhianat dengan laki-laki lain. Makanya ke Surabaya kita ngomong di monok rasuwe langsung golek ke hati dan digorok wong loro itu. Ini bukan saya membenarkan perbuatan suaminya, tapi saya mencoba untuk melogika bagaimana kemudian seorang laki-laki yang kemudian tersinggung akhirnya gelap mata gitu. Bayangkan ketika Allah yang tersinggung, makanya mau arep nemplungke jenazah lho dadak gawe sajen. Iku nek kuwabeh ning takziah ning ngono layak ning ngono diceploke kuwabeh sama Allah terus gimana? Kan mudah buat Allah. Dari kuburan ambles kabeh, plus gitu kan, mau sekampung yang ada di kuburan itu jaratan itu ambles semua, sisa dulu sisa kan mudah. Tempat lu kan kata niku, likuifaksi. Bagaimana sekampung itu, sing tadi ini betul betul apa-apa tiba-tiba lemai kebur terus ambles. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah mengingatkan matahari, bulan, bintang itu hambaku yang tunduk kepadamu. Bumi ini pasti iya. Ketika Allah meminta untuk ambil gampang. Makanya ketika Allah sudah berikan itu mata air, ya harusnya kita menyembah kepada yang memberikan, bukan malah golek-golek jeneng terus habis itu digawe ritual. Ya Allah, maka itulah kejahilan kita sebagai manusia. Nah, pentingnya ngaji agar jangan ngerti itu. Kenapa? Karena dengan sholat tambah ngaji, dengan nggak ngerti itu tetap melestarikan itu yang terjadi. Allah batalkan semua amal dengan Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka, dan sudah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelum kamu, kalau kalian berbuat kesyirikan tak hapus semua amal. Nggak ada gunanya sholat waktu kalau kemudian kita berbuat kesyirikan. Tidak ada gunanya haji, umroh segala macam kalau kita berbuat kesyirikan. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul,
apakah amal yang bisa mendekatkan kami ke surga dan menjauhkan ke neraka? Kata Nabi, yang pertama, antak budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Apapun pokoknya yang pertama, sembahlah Allah, jangan pernah berbuat kesyirikan. Baru kemudian berikutnya Nabi sebutkan amal ini. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil perkataan yang sudah saya sampaikan, intinya mengenal Allah sebagai Rabb, kita letakkan Allah sebagai satu-satunya yang kita pahami, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menjaga kita, melihara kita, memberikan rezeki kita. Dan kemudian pertemuan kita di pagi hari ini mengenal Allah sebagai ilah, kita memahami Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, kita ibadahi, kita agungkan, dan kita tundukkan kepala hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gagal paham, kita mengatakan Tuhan kita Allah, Roh kita Allah, tapi jalurnya kepada yang lain, Roh itu dan sapi turunnya. Maka itu sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, dan sebuah kesesatan dari orang yang disebut, dari makhluk yang disebut manusia. Oleh karena itu, maka dengan belajar kita jadi ngerti, dari ngerti kemudian kita hati-hati. Hati-hati itu adalah hakikat dari takwa, dan itu yang selalu diingatkan setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, hati-hati di atas ilmu, kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati kecuali menjadi seorang muslim yang berserah diri, seorang muslim yang tidak berbuat kesyirikan. Perkataan mungkin bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.